Katekismus Besar Westminster pertanyaan ke-65. Apa saja kebaikan-kebaikan khusus yang dinikmati anggota gereja yang tidak kelihatan oleh Kristus? Jawabannya, anggota gereja yang tidak kelihatan menikmati oleh Kristus persatuan dan persekutuan dengan Dia di dalam anugerah dan kemuliaannya. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 24 dan surat Efesus pasal 2 ayat 5 dan 6. Apa makna dari kebaikan khusus yang dimaksud dari pertanyaan tersebut? Maknanya ialah yang pertama, kebaikan Allah ini bukan berlaku untuk semua orang. Ini bukan termasuk anugerah umum, tetapi kebaikan khusus yang berkaitan dengan hubungan anggota tubuh Kristus, yaitu orang-orang pilihannya yang menerima kebaikan-kebaikan untuk mengalami kehidupan persekutuan dengan Kristus, menjadi seperti Kristus dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Tentunya persekutuan dengan Kristus hanya mungkin terjadi pada diri orang percaya, orang pilihan, yang diterapkan, dikerjakan, dilakukan oleh Roh Kudus. Ini kebaikan khusus hanya untuk orang-orang pilihan. Kedua, kebaikan khusus yang lain ialah setiap anggota tubuh Kristus akan menikmati kuasa, otoritas, kekuatan dari Kristus di dalam melakukan kehendak Allah Bapa untuk dapat mengalahkan dosa dan kuasa kegelapan seumur hidupnya. Sehingga ketika cobaan, gangguan, dan segala macam kesulitan terjadi pada diri orang percaya, maka secara khusus orang-orang percaya tersebut akan mengalami kehidupan yang kuat, kokoh, teguh, beriman, dan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, kebaikan-kebaikan khusus yaitu setiap orang yang sudah di dalam Kristus akan memiliki akses langsung kepada Allah Bapa untuk memohon pengampunan, belas kasihan, kemurahan hati dari Allah, karena ada di dalam persatuan dan persekutuan dengan Kristus. Dengan kata lain, kebaikan khusus ini menuntun setiap orang percaya mengalami hidup yang kudus, meninggalkan dan mematikan dosa, dan kerelaan untuk menjadi pelaku firman dengan sukacita. Kebaikan yang khusus lain lagi ialah setiap anggota gereja yang tidak kelihatan di sepanjang zaman, di segala abad, akan menghasilkan kebaikan-kebaikan Allah berupa kerja yang memberikan pembaharuan kehidupan, kemanusiaan, dan pemeliharaan atas bumi, di mana melalui orang-orang percaya, setiap anggota tubuh Kristus ini berupaya untuk menerapkan apa yang Tuhan kehendaki melalui penggenapan mandat budaya, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan bumi, dan juga memanusiakan manusia. Terakhir, kebaikan khusus yang dinikmati oleh anggota gereja yang tidak kelihatan ialah akan bersama-sama menerima keadilan, kebenaran, kesucian yang sempurna yang secara substansial sudah diterima dan secara aktual akan dinikmati pada akhir zaman ketika Tuhan datang kembali. Kiranya kita akan menerima kasih karunia dan kasih karunia bagi kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita menikmati berkat-Nya. Amin.